Awal bulan November ini yaitu Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto pensiun. Tetapi dari Presiden Joko Widodo ya belum ada keputusan sih. Tetapi kode-kode sinyal dari Presiden Joko Widodo yaitu mengarah ke Kasat Jenderal Andika Perkasa. Nah, kode yang pertama adalah pada saat Presiden Joko Widodo menyinggung ke Iriana Joko Widodo, yaitu Kasat Jenderal Andika Perkasa untuk menyopiri Iriana Joko Widodo pada waktu itu. Nah, dan yang kedua, kemungkinan bisa jadilah. Biasanya kalau pada saat kunjungan ke luar negeri, ketika di bandara, itu biasanya sih seharusnya Panglima TNI. Tetapi ini diwakili oleh Kasat Jenderal Andika, di mana jika ada Kapolri Jenderal Setio Sigit Prabowo, pasti di situ ada Panglima TNI, yaitu Marsikal Hadi Cahyanto yang ada di situ. Tetapi ini tidak, melainkan Kasat Jenderal Andika. Nah, apakah ini adalah juga kode atau sinyal Kasat Jenderal Andika Perkasa akan menggantikan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto? Ya, kalau saya pikir-pikir sih, melihat latar belakang dari Kasat Jenderal Andika Perkasa, ya gebrakannya menurut saya juga sangat bagus lah. Bahkan menurut pengamat politik, Kasat Jenderal Andika Perkasa adalah sosok yang pas sebagai pengganti Panglima TNI Marsikal, karena menurutnya Kasat Jenderal Andika bisa menepis isu-isu ya seperti isu PKI, ekstremisme dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Akhirnya terungkap sosok Panglima TNI pilihan Jokowi. Calon Panglima TNI selanjutnya masih menjadi tanda tanya. Di balik ketidakpastian ini, gestur bak kode-kode muncul dari Presiden Joko Widodo. Dirangkum detik.com pada Jumat 29 Oktober 2021, nama Kasat Jenderal Andika Perkasa dan Kasal Laksamana Yudo Margono menjadi kandidat terkuat di pusaran bursa calon Panglima TNI. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bakal pensiun November ini. Kasat Andika Perkasa beberapa kali menarik perhatian publik ketika berinteraksi dengan Presiden Jokowi. Salah satunya adalah saat Presiden Jokowi mencandai Kasat menjadi sopir ibu negara Iriana Jokowi. Namun, momen Jokowi melempar candaan ke Iriana dan Andika itu terjadi setelah upacara HUT ke-76 TNI di halaman Istana Merdeka selesai pada Selasa 5 Oktober 2021. Jokowi saat itu bersama Iriana dan Wapres Ma'ruf Amin beserta Wuryastu Handayani meninjau alutsista di depan istana. Sejumlah pejabat lain turut mendampingi, di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Jokowi tampak berdialog dengan Hadi di depan deretan kendaraan taktis yang dipamerkan. Setelah itu, Kasat Jenderal Andika Perkasa turut memberikan penjelasan kepada Presiden Jokowi. Ini ada yang menonjol, ini Angkatan Darat, kami punya 56 rantis, ucap Andika. Peninjauan kendaraan-kendaraan taktis ini tak berlangsung lama. Jokowi dan rombongan langsung meninggalkan lokasi. Sebelum kembali ke istana, Jokowi sempat melontarkan candaan ke istrinya. Jokowi menawari Iriana naik kendaraan taktis TNI dan Kasat Andika yang menyopiri. Mau naik gimana? Biar yang nyetir Pak Andika, hahaha. Demikian candaan Jokowi kepada Iriana. Jokowi, Ma'ruf Amin, Iriana Jokowi, dan Wuri Ma'ruf kemudian menuju golf car. Jokowi kembali menyopiri golf car. Mereka kemudian meninggalkan lokasi pameran alutsista. Momen selanjutnya terjadi saat Jokowi hendak berangkat ke 3 negara yakni Italia, Britania Raya, dan Uni Emirat Arab pada Jumat 29 Oktober 2021. Adapun jadwal agenda Jokowi adalah menghadiri KTT G20 di Roma dan COP 26 di Glasgow. Setelah itu Jokowi akan melanjutkan kunjungan bilateral ke Uni Emirat Arab (UAE). Yang menarik perhatian adalah rombongan yang melepas Presiden Joko Widodo. Hadir selepas kunjungan kerja Jokowi yakni Kapolri Jenderal Setio Sigit Prabowo hingga Menseknek Praktikno. Kasat Jenderal Andika Perkasa tampak dalam rombongan tersebut. Biasanya dalam kesempatan sebelumnya, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bakal ikut melepas Jokowi jika di sana hadir Kapolri Jenderal Sigit. Namun, kali ini yang hadir adalah Kasat Jenderal Andika Perkasa.
Diketahui sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa membuat gebrakan soal tes keperawanan di Korps TNI Wanita Angkatan Darat. Selama ini tes keperawanan di lingkungan TNI itu selalu menjadi polemik. Melihat kondisi demikian, Jenderal Andika memutuskan untuk menghilangkan aturan tes keperawanan dalam proses rekrutmen di institusinya. Ia mengatakan, revisi aturan tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan proses rekrutmen personel TNI AD, khususnya di bidang kesehatan. Tujuannya lebih ke bagaimana untuk kesehatan. Satu, menghindari satu insiden yang menghilangkan nyawa. Jangan sampai dia mengalami insiden saat menjalani latihan, ucap Kasat Andika dalam video yang diterima redaksi pada Rabu 11 Agustus 2021. Ia juga menyebut ada alasan lain terkait penghapusan tes keperawanan, yakni untuk menghindari penularan penyakit serta infeksi serius yang kemudian menyebabkan kegagalan organ saat latihan. Saat ini, TNI AD tidak ada lagi melakukan pemeriksaan vagin dan cervix, melainkan hanya pemeriksaan genitalia luar. Pemeriksaan genitalia luar tetap ada, tapi tadi tanpa melibatkan inspeksi secara khusus ke cervix dan vagina, kata Andika Perkasa. Selain itu, pemeriksaan lain yang ikut dihilangkan adalah pemeriksaan selaput darah. Diketahui juga Presiden Joko Widodo disarankan untuk mengangkat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Alasannya, Jenderal Andika dianggap mampu menangkal isu-isu yang bersifat ekstremis, termasuk isu yang berkaitan dengan PKI, terorisme, dan ancaman global. Pakar politik dan hukum Universitas Nasional UNAS, Saiful Anam mengatakan, isu penyusupan dan kebangkitan PKI merupakan isu yang sangat sentral dan menjadi fenomenal, serta harus disikapi dan dihadapi oleh orang yang benar-benar tepat. Panglima TNI mendatang yang akan menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto, lanjut Saiful, harus mampu menangkal isu-isu yang bersifat ekstremis, tidak terkecuali isu-isu yang berkaitan dengan PKI, terorisme, dan ancaman global. Saya kira yang dapat melakukan itu semua hanya Jenderal Andika Perkasa untuk saat ini, karena beliau memiliki kemampuan manajerial dan leadership yang baik. Sehingga menurut saya, untuk saat ini hanya beliaulah satu-satunya yang dapat diandalkan untuk dapat menghalau segala bentuk ancaman internal maupun eksternal global ke depan, tutur Saiful kepada kantor berita Polemik Remo pada Kamis 30 September yang lalu. Apalagi, sambung Saiful, isu penyusupan PKI di dalam tubuh TNI menjadi hal yang sangat krusial. Untuk menumpas isu tersebut membutuhkan kekuatan karismatik seorang pemimpin yang mampu membasmi sampai ke akar-akarnya isu tersebut. Untuk itu, saya kira Jenderal Andika lah yang paling tepat untuk diberikan amanah menumpas dan membasmi isu penyusupan PKI di tubuh TNI, pungkas Saiful. Diketahui pengamat militer Khairul Fahmi menilai kehadiran Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa untuk melepas keberangkatan Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Eropa bukanlah hal yang istimewa. Menurut Khairul, meski mengawal keberangkatan Jokowi, hal tersebut bukan berarti kode Andika yang akan menjadi pengganti posisi Panglima TNI. Sebenarnya nggak ada yang istimewa dari peristiwa ini. Pelepasan keberangkatan Presiden ke luar negeri memang agenda protokoler kenegaraan yang lazimnya dihadiri oleh pimpinan TNI, Polri, dan kepala daerah setempat, kata Khairul saat dikonfirmasi pada Sabtu 30 Oktober 2021. Khairul mengingatkan ketidakhadiran Panglima TNI Hadi Cahyanto karena sedang tidak berada di Jakarta. Nah, dalam kasus hari ini Panglima TNI tidak hadir dan mewakili oleh Kasat karena memang Panglima sedang tidak berada di Jakarta. Kemarin Pak Hadi menghadiri pelantikan Taruna Akademi TNI, sedangkan hari ini ada agenda di Surabaya dan di Singapura, kata dia. Oleh karena itu, kehadiran Andika untuk melepas rombongan istana menurut dia tidak berarti adalah kode bahwa Andika lah yang akan mengisi posisi Panglima TNI. Menurut saya, agak berlebihan jika kehadiran Kasat hari ini dimaknai sebagai sinyal positif menunjukkan Panglima TNI. Kecuali jika Panglima sedang di Jakarta, tapi yang diminta hadir adalah Kasat, itu baru aneh dan layak ditangkap sebagai sinyal, tandas Khairul.